Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah, dan sekarang kita sampai pada ayat 230 ya. 230 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du tatankiha zawjan ghairah. Jika ternyata sang laki mencerai istrinya untuk yang ketiga kalinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka istrinya tidak halal lagi bagi sang suami karena sudah ditalak tiga. Hatta tankiha zawjan ghairah, sampai sang istri menikah dengan lelaki yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Kalau ternyata suami yang baru tersebut menceraikan lagi, ya, maka tidak mengapa bagi mereka berdua untuk kembali lagi. In dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya menyangka akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun, dan itulah hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang mengerti, yang berilmu. Ayat ini datang setelah firman Allah dari ayat 229, di mana Allah berfirman, at-talaqu marratan, cerai itu dua kali. Ya, dan sudah kita jelaskan bahwasanya kalau cerai sekali, cerai kedua masih boleh kembali kepada sang wanita. Jika seorang lelaki mencerai istrinya talak satu atau talak dua, maka istrinya mengalami masa iddah, masa menunggu. Jika suaminya kembali kepada istrinya di masa iddah tersebut, maka langsung kembali saja, tidak perlu ada proses akad nikah yang baru, karena dia masih dalam masa menunggu. Dan masa menunggu, masa iddah, tentunya sebagaimana pernah kita jelaskan, berbeda-beda antara kondisi satu wanita dengan wanita yang lain. Tetapi secara umum wanita yang masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, yaitu 3 kali haid. Ini talak satu, talak dua. Kalau seorang wanita diceraikan dan wanita tersebut masih dalam masa iddah menunggu dalam selama 3 kali haid tersebut, suaminya kembali, maka tinggal kembali saja, tidak perlu akad nikah yang baru. Tetapi kalau masa iddah selesai, meskipun talak satu maupun talak dua, jika masa iddah telah selesai, suaminya ingin kembali, maka harus akad nikah yang baru. Ngelamar dulu, ya, diterima atau tidak, hadap walinya terima atau tidak, ya ini terserah walinya. Tapi kalaupun mau nikah karena masa iddah sudah selesai, maka seperti proses pernikahan ulang lagi, ya. Ada maharnya, ada akad nikahnya, dan yang lain-lainnya. Kalau sudah 2 kali cerai, maka sang lelaki punya kesempatan untuk mencerai yang ketiga kali. Ya. Setelah Allah menyebutkan tentang 2 kali cerai, Allah sebutkan masalah khulu, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, ya, pertemuan yang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kedua pasangan suami istri merasa tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga, artinya sang istri tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, ya, kemudian dia ingin
membayar fidyah, menebus dirinya, maka diperbolehkan. Dan fidyah ketika dibayar, maka terjadi fasakh, yaitu pernikahan dianggap batal, Ya, seakan-akan sang wanita mengembalikan maharnya, dia kembalikan mahar kepada sang suami, maka akad yang sudah terjadi menjadi terpisah. Seperti jual beli, kita beli barang, kemudian uangnya kita kembalikan, maka barangnya kan kembali. Ya, jadi jual belinya gagal. Nah, mirip dengan itu adalah masalah pernikahan. Ketika seorang wanita merasa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, kemudian dia mengembalikan maharnya kepada suaminya, ya, kemudian diterima oleh suaminya, maka pernikahannya buyar, maka disebut dengan khulu. Dan khulu ini bukan cerai. Khulu ini bukan termasuk cerai. Jadi tidak dihitung cerai. Tidak dihitung cerai. Karenanya setelah Allah menyebutkan tentang talak 2 kali, Allah menyebut tentang khulu, kemudian Allah menyebutkan talak yang ketiga. Fa in talaqaha, jika dia menceraikan lagi istrinya, yaitu talak yang ketiga. Ketika sudah terjadi talak ketiga, maka fala tahillu lahu min ba'du, maka sang istri tidak boleh lagi kembali lagi, atau suami tidak boleh lagi kembali lagi kepada sang istri, karena sudah habis jatahnya talak 3. Ya, talak 3. Makanya seorang suami hati-hati, tahan diri, jangan cepat emosi, jangan mudah menjatuhkan talak, ya. Karena jika sudah sampai talak 3, istrinya tidak halal lagi bagi dia. Dan saya mendapati beberapa kasus seperti itu, di mana suami menyesal telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, dua-duanya menyesal dan saling masih mencintai, tetapi syariat menghalangi mereka untuk bisa kembali lagi. Kecuali istrinya nikah lagi sama laki-laki lain atas dasar suka, bukan karena ingin mencari trik supaya bisa kembali lagi kepada suaminya, ya. Dan itu sulit kondisi seperti itu, ya. Saya dapati beberapa kasus seperti itu. Jadi suami sudah menjatuhkan talak 3 dan dia menyesal, ingin kembali kepada istrinya, tidak bisa, dan istrinya pun masih cinta sama dia dan tidak bisa kembali kepada suaminya. Anak jadi korban hanya sekedar karena emosional sang suami. Kalau mau jatuhkan talak 3 boleh, kalau memang dia merasa istrinya berhak untuk ditalak 3, ya. Tapi banyak orang tidak kuasa menahan emosi sehingga menjatuhkan talak tanpa berpikir panjang, tanpa menjalankan sunnah-sunnah dalam menceraikan, sehingga yang muncul setelah itu adalah penyesalan. Seandainya, maksud saya di sini ayat 229, seandainya khulu dianggap cerai, maka talak berikutnya talak keempat. Oleh karenanya khulu itu bukan cerai, jadi tidak dianggap. Jadi misalnya seorang laki menceraikan istrinya 2 kali. Ketiga kali istrinya minta khulu, dia bayar mahar, selesai. Berarti bukan talak ini. Suatu saat mereka mau nikah lagi boleh, karena memang baru 2 kali apa? Cerai. Karena yang ketiga kejadiannya pisah bukan karena cerai, tapi karena apa? Khulu. Ya. Meskipun ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama menamakan seperti tolak bi'iwad. Tolak bi'iwad. Mereka mengatakan suami yang menjatuhkan talak, saya mentalak kamu dengan kamu bayar. Ini dianggap talak. Ini ada khilaf. Apakah dianggap talak atau dianggap khulu? Sebagian ulama melihat pada lafalnya, sang lelaki mentalak istrinya, dia yang menjatuhkan talak, ya, tetapi dia minta imbalan dari istrinya, disebut dengan talak bi'iwad, talak dengan bayaran. Ya, menurut sebagian mazhab ini disebut talak karena lafalnya apa? Talak, karena suami menjatuhkan talak. Tapi yang Allah alam bisawab, yang benar tetap dianggap khulu, karena apapun prosesnya istri bayar. Ketika istri bayar, maka itu pada dasarnya adalah membatalkan pernikahan dengan mengembalikan harga, gampangannya demikian. Jadi yang benar, kalau istri disuruh bayar, itu bukan talak, tapi namanya apa? Khulu. Kalau khulu, maka itu bukan cerai. Pisah, tapi bukan cerai. Jadi saya katakan tadi, seandainya ada seorang laki menceraikan istrinya sudah 2 kali, kemudian ternyata kehidupan rumah tangga masih tidak nyaman untuk ketiga kalinya, istrinya yang majukan khulu, maka dia terima, pisahlah mereka berdua, akad cerai buyar. Tapi seandainya mereka ingin mau nikah lagi, masih bisa, karena belum talak 3. Masih berapa kali talak? 2 talak. Tapi di sini kata Allah, fa in talaqaha, kalau ternyata dia menceraikan lagi istrinya untuk ketiga kalinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal bagi dia, istrinya tersebut tidak halal lagi bagi dia. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai sang istri menikah dengan lelaki yang lain. Kata para ulama, menikahnya bukan
asal-asalan nikah ya. Tapi benar-benar karena ada keinginan, kehendak menikah dengan lelaki lain ya. Bukan dalam rangka mencari trik supaya bisa kembali lagi kepada suaminya. Makanya Rasulullah SAW melaknat ya, al-muhallil wal muhallal lahu ya. Rasulullah Allah melaknat lelaki yang sengaja menikah untuk agar wanita yang ditalak 3 ini halal lagi kepada suaminya. Atau Allah melaknat suami yang sudah menceraikan 3 kali membayar orang lain. Kamu nikahin istri saya ya, nanti habis itu kamu ceraikan biar bisa kembali kepada istri saya. Dua-duanya terlaknat, baik yang menyewa maupun yang disewa. Tidak boleh. Tidak boleh, karena ini namanya mengakal-ngakali syariat Allah. Tapi kalau sang wanita memang tertarik dengan seorang laki, kemudian nikah, kemudian cerai, ya sudah, nggak ada masalah. Itu juga terjadi. Saya juga pernah mendapati kasus kawan, dia seorang wanita sudah ditalak 3 sama suaminya. Dia kenal sama kawan saya, nikah, bukan kawan itu, kenalan. Nikah sama teman itu, berjalan beberapa bulan, nggak sampai setahun. Rupanya anak-anak wanita tersebut tidak terima, kadang-kadang sering maki-maki teman saya, kenalan saya tersebut, kata-kata yang kotor, sehingga teman saya tidak kuat, akhirnya dia ceraikan wanita yang sudah ditalak 3. Cerai tidak lama kemudian wanita ini kembali lagi kepada suami awalnya ya. Ini pernah juga ada jadinya. Baik, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala junaha alaihima. Kalau ternyata sang wanita sudah nikah sama laki-laki yang lain, si A mentalak 3 kepada sang wanita. Kemudian sang wanita setelah dicerai talak 3, dia menikah sama si B. Kemudian ternyata B menceraikan sang wanita ini. Ketika B sudah menceraikan sang wanita ini, maka boleh bagi keduanya, si A dan wanita tersebut, untuk kembali lagi, hitungannya 0 lagi. Dia cerai 3 kali lagi bisa. Hitungannya 0 lagi. Cerai 1 masih boleh kembali, cerai 2 masih boleh kembali, cerai 3 sudah tidak bisa. Jadi hitungannya 0 kembali. Kalau dia sudah dinikahi sama lelaki lain ya. Sama lelaki lain. Baik. Namun kata Allah, in dhanna an yuqima hududallah, jika mereka berdua menyangka bisa untuk menegakkan kembali hukum-hukum Allah. Artinya, kalau 2 orang ini, suami yang sudah pernah menceraikan istrinya talak 3 dan istrinya sudah dicerai talak 3, sudah menikah sama orang lain, dicerai lagi, ingin kembali, mereka pikir dulu, jangan langsung asal kembali. Bisakah kita berdua menjalankan fungsi kita sebagai suami dan istri? Bisakah saya sebagai wanita menjalankan kewajiban saya sebagai istri, dan bisakah engkau lelaki bisa menjalankan kewajibanmu sebagai suami? Mereka berdua renungkan sebelum kembali lagi, bukan hanya karena syahwat ya. Allah kasih syarat, mau kembali lagi harus ada syarat. In dhanna an yuqima hududallah. Dengan syarat jika mereka berdua memperkirakan dengan persangkaan yang kuat bahwasanya mereka berdua bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Kalau mereka tidak mampu, kayaknya nggak bisa kita. Kamu pernah begitu, saya pernah, sudah nggak usah kembali. Kalau mereka menyangka tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah sebagai suami dengan kewajiban-kewajibannya, atau sebagai istri dengan kewajiban-kewajibannya, maka haram bagi mereka untuk nikah lagi, nggak boleh. Ya sudah, pisah aja. Kamu cari istri lain, saya cari laki-laki lain. Jadi ada syaratnya juga, ada syaratnya. Dari sini kita tahu bahwasanya ya, syarat untuk lelaki yang sudah menceraikan istrinya 3 kali agar istrinya bisa kembali lagi untuk dia nikahi lagi, ada beberapa syarat. Syarat pertama, sang istri harus menikah dengan lelaki lain. Kemudian dinikahi dan digauli, tidak hanya dinikahi aja. Ya. Bukan hanya salam tempel, harus digauli. Harus digauli. Sudah digauli, diceraikan, baru bisa kembali. Syarat berikutnya, kalau sudah diceraikan, masa iddahnya sudah selesai, mau kembali lagi, keduanya harus memperkirakan bisa menjalankan tugas sebagai pasutri, pasangan suami istri. Lelaki sebagai suami, istri sebagai istri. Kalau tidak mampu menjalankan berdasarkan pengalaman hidup di antara mereka, ya sudah, nggak usah kembali lagi. Ini 2 syarat yang harus diperhatikan. Dalil akan hal ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, anna Rifa'at al-Qurazi
talaqa imra'atahu. Ada seorang namanya Rifa'ah Al-Quradhi, sahabat radhiyallahu anhu. Dia menceraikan istrinya. Fabatta talaqaha, dan dia jatuhkan talak 3. Ya. Entah apa sebabnya, kita enggak tahu. Dia jatuhkan talak 3 kepada istrinya. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair. Akhirnya ada seorang laki bernama Abdurrahman bin Zubair menikahi istrinya Rifa'ah yang sudah ditalak 3 oleh Rifa'ah. Setelah menjalani pernikahan dengan suami yang baru ini, tidak lama kemudian faja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata istrinya Rifa'ah yang sudah ditalak 3, ya, yang sedang bersuamikan dengan Abdurrahman bin Zubair, dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian dia mengeluh, dia berkata, "Ya Rasulullah, innaha kanat 'inda Rifa'ah fatallaqaha akhir 3 tatliqat." Sungguhnya saya dahulu istrinya Rifa'ah, tetapi Rifa'ah Al-Quradhi telah menceraikan saya dengan 3 cerai, 3 talak. Fatazawwajaha ba'dahu Abdurrahman bin Zubair. Kemudian setelah itu saya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Wa innahu wallahi ma ma'ahu ya Rasulullah illa mithlu hadhihi al-hudbah la hudbatin akhadhatha min jilbabiha. Ya. Sungguhnya ya Rasulullah, suamiku yang baru ini tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa menggauliku. Dia megang kain, pegang kain, jadi kain kalau dipegang harus jatuh kan? Nah, itu maksudnya. Jadi dia nggak bisa menggauli saya, jadi dia pegang kainnya, kemudian dia pegang, punya dia seperti kain ini, kalau ini masih bisa tegak, kain enggak ya? Jadi pegang kain jatuh. Dia bilang sesungguhnya anunya dia hanya seperti ini, seperti kain yang tidak bisa tegak. Dan di situ ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sebagian sahabat. Khalid pun berkata, "Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ala tasjuru hadhihi?" Wahai Abu Bakar, tidakkah kau tegur wanita ini? Kok polos banget ngomongnya, Pak, vulgar. Ala tasjuru hadhihi amma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kau tegur wanita itu yang vulgar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia vulgar banget memang ya. Wa ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tabassum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu bilang kepada wanita tersebut, "La'allaki turidina an tarji ila Rifa'ah." Sepertinya kau ingin balik lagi sama suamimu Rifa'ah yang dulu. Kau kan sekarang istrinya Abdurrahman bin Zubair. Sepertinya kau ingin kembali lagi kepada Rifa'ah. La, kata Rasulullah SAW, tidak bisa. Hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tidak bisa kau asal kembali sampai engkau digauli oleh dia, yaitu dan dia menggaulimu. Dalam ini sampai dalam apa namanya? Dalam bahasa Arabnya di sini kata Rasulullah SAW menggunakan bahasa kinayah, sampai kau merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Sampai engkau merasakan madunya, sampai engkau merasakan manisnya dia dan dia merasakan manisnya dirimu. Artinya sampai terjadi hubungan senggama antara engkau dengan dia, kemudian dia ceraikan kamu, baru kau mau boleh kembali kepada Rifa'ah. Kalau tidak salah disebut dalam sebagian riwayat, dia punya anak juga dari yang kedua ini. Jadi begitulah wanita, mungkin dia kepingin kembali kepada suaminya sehingga dia mengucapkan kata-kata yang vulgar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil bahwasanya kalau sudah talak 3 tidak boleh kembali kecuali nikah sama lelaki lain, digauli, dicerai, kembali, kemudian harus direnungkan kita bisa menjalankan lagi enggak kewajiban sebagai suami istri. Kalau tidak bisa maka jangan dilanjutkan, tidak usah nikah lagi. Di sini ada beberapa faedah terkait di sini secara bahasa Allah mengatakan fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka tidak halal bagi sang wanita yang ditalak 3 untuk kembali kepada suaminya sampai menikah dengan lelaki yang lain. Di sini nikah, kebanyakan lafal nikah dalam Al-Qur'an maknanya adalah al-aqd, yaitu akad nikah, kecuali dalam ayat ini. Nikah di sini maknanya jima. Nikah di sini maknanya jima dalam Al-Qur'an. Kebanyakan nikah maknanya adalah akad, kecuali dalam ayat ini nikah di sini maknanya jima, karena tidak, kalau untuk bisa kembali lagi kepada suami setelah dia talak 3 bukan cuma akad saja, tapi harus digauli baru kemudian cerai. Kemudian juga faedah yang berikutnya, an yataraja'a. Di sini ada kalimat an yataraja'a, hendaknya mereka rujuk. Rujuk di sini bukan istilah yang kita kenal kalau orang sudah cerai kemudian sebelum habis masa iddah bisa rujuk. Rujuk di sini bukan maksudnya tadi. Rujuk di sini maksudnya ada nikah ulang. Maksudnya nikah ulang. Di sini ada makna rujuk dalam istilah pernikahan ada 3. Rujuk maknanya murajaah, setelah seorang laki
menceraikan istrinya, talak 1, talak 2, disebut dengan talak raja'ah, dan belum habis masa iddahnya, maka dia bisa rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah. Itu namanya rujuk. Rujuk yang kedua dalam ayat ini, maksudnya rujuk dalam ayat ini maksudnya nikah ulang. Nikah ulang. Rujuk yang ketiga maksudnya kembalikan akadnya sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya sementara istrinya haid. Maka dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Murhu falyuraji'ha." Suruh Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Maksudnya kata para ulama, sebagian berpendapat maksudnya talak tadi batal karena dalam kondisi haid dan dia harus kembali lagi kepada istrinya. Rujuk di sini maksudnya memperkokoh akad nikahnya karena talaknya tidak dianggap karena menceraikan istri dalam kondisi haid. Ini faedah bahasa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kemudian Allah berfirman, "Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun." Dan inilah aturan-aturan Allah, Allah jelaskan bagi orang yang berilmu. Jadi Allah punya aturan. Cerai itu tidak asal-asalan, tidak asal kembali. Sampai ada seorang wanita yang bilang, "Ustaz, saya sudah diceraikan suami saya puluhan kali." Subhanallah. Mana puluhan kali? Tidak boleh. Cerai paling banyak cuma 3 kali. Sudah 3 kali nggak bisa balik lagi. Suami saya sedih, kamu saya cerai. Kamu sudah saya cerai. Sudah cerai yang keberapa nggak tahu. Ya. Tidak boleh. Ya. Seorang ketika menjalankan hubungan rumah tangga, dia harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan aturan-aturan ini jelas bagi orang yang memahami, ya. Tapi setelah itu Allah berfirman ayat berikutnya, ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, fabalagana ajalahunna, dan telah selesai masa iddahnya. Atau para ulama menafsirkan dengan sudah mau habis masa iddahnya, mendekati akhir masa iddahnya. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, itu kembali. Ini bagi talak 1, talak 2, kembali lagi dengan cara. Tapi kalau mau jalankan hubungan rumah tangga dengan cara yang baik. Aw sarrihuhunna bima'ruf, atau ceraikan dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna dirara lita'tadu. Jangan sampai kalian kembali, kalian rujuk dalam rangka membuat kemudaratan bagi mereka, bagi istri-istri kalian. Lita'tadu, agar kalian melakukan pelanggaran terhadap hak istri kalian. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Siapa yang melakukan demikian, dia rujuk kepada istrinya, sudah dia ceraikan talak 1, talak 2, dia kembali lagi bukan untuk menjalankan rumah tangga yang baik, tapi supaya bikin istrinya susah. Ternyata pergaulan kehidupan rumah tangga juga tidak enak, ya. Atau supaya istrinya tidak bisa nikah lagi sama orang lain, bukan untuk kembali dengan kehidupan rumah tangga yang baik, tapi untuk beri kemudaratan kepada istrinya, dia jengkel. Faqad dzalama nafsa, sungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia bukan menzalimi istrinya, tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab wal hikmah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'idzukum bih, Allah beri nasihat kepada peringatan kepadamu dengan apa yang Allah turunkan tersebut. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwa bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi ayat ini tentang seorang yang sudah menceraikan istrinya talak 1, talak 2, dan dia ingin rujuk. Maka masa iddah itu ada penghujungnya. Ada beberapa model masa iddah, sekilas saja, di antaranya wanita yang sudah tidak haid, menopause, atau wanita yang dinikahi dan belum haid, belum balik dinikahi, dan ini boleh belum balik dinikahi, tapi tentunya tidak dikauli kecuali setelah dia balik. Dia dinikahi sebelum balik, sebelum keluar haid, atau sudah menopause. Orang yang wanita tidak mengalami haid ini, maka masa iddahnya salah 1 ashhur, 3 bulan. 3 bulan hijriah, maksudnya 3 bulan hijriah. Wanita yang mengalami haid, masih mengalami haid, maka masa iddahnya salah 1 quru, 3 kali haid.
Ada khilaf, ada yang 3 kali suci, yang 3 kali haid, tapi banyak ulama mengatakan 3 kali haid. Ini masa iddahnya. Artinya kalau dia jatuhkan cerai istrinya, 5 hari kemudian istrinya haid, ini haid pertama. Kemudian dia suci lagi 3 minggu. Kemudian haid kedua, masih masa iddah, mau kembali sih kalau kembali. Kemudian suci lagi, haid ketiga. Ketika haid ketiga, hati-hati, ini berarti sudah mau habis sama masa iddah. Ketika haid ketiga selesai, masa iddahnya sudah selesai. Paham itu mah. Kemudian masa iddah wanita yang tinggal wafat suami. Nanti akan kita bahas setelah ayat-ayat ini, mungkin pertemuan berikutnya, yaitu arba'ata asyhuri wa asyra. Wanita yang suaminya meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari Hijriyah. Wanita yang hamil kalau suaminya wanita yang hamil kalau diceraikan, maka masa iddahnya sampai dia hatta yadha'na hamlahun, sampai dia melahirkan. Jadi ini termasuk masa iddah yang panjang. Misalnya dia baru nikah sama istrinya, sama seorang wanita, baru hamil 1 bulan, kemudian dia cerai. Berarti masa iddahnya berapa bulan? 9 bulan. Itu kalau anaknya keluar, kalau anaknya nggak keluar gimana? Tapi gampangannya sampai anaknya apa? Lahir. 9 bulan. Panjang. Ini diantara masa iddah wanita berbeda-beda ya. Adapun wanita yang dinikahi dan belum digauli sama sekali, tidak ada masa iddah. Nikah, belum digauli, tahu-tahu cerai. Ini mungkin terjadi, mungkin. Belum digauli, kemudian cerai, maka tidak ada masa iddah. Jadi ada berapa masa iddah tadi? Wanita yang menopause, masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Mungkin terjadi, terjadi. Kakek-kakek nyeraikan nenek-nenek, ada. Terjadi. Saya juga heran. Hidup udah lama rumah tangga, udah punya nenek, udah punya cucu, udah tidur sama nenek-nenek, kemudian nenek-neneknya dicerai. Subhanallah. Ada apa gerangan? Entah neneknya nakal, entah kakeknya nakal. Yang kedua, kalau mengalami haid, berarti masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Kalau wanita hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau suami meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dinikahi belum digauli, tidak ada masa iddah. Ini diantaranya, mungkin ada yang lain saya agak lupa, tapi diantaranya model-model wanita masa iddah. Maka di sini Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisa, kalau kalian menceraikan istri kalian, masih talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2. Kalau khulu, masa iddahnya 1 kali haid. Khulu, masa iddahnya 1 kali haid. Baik, kalau kalian menceraikan istri kalian, fabalagna ajalahunna, kemudian sudah selesai masa iddahnya. Balagna itu artinya sampai, kan bahasa dia pakai fi'il madhi. Past tense, telah sampai masanya, itu telah habis masa iddahnya. Dari sini para ulama khilaf tentang apa maknanya fabalagna ajalahunna, telah selesai, telah sampai masa iddahnya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud adalah mendekati habis masa iddahnya. Oleh karenanya ini dalil bahwasanya kalau suami bertanya kepada istri yang dia cerai, kamu kapan haid lagi? Maka dia harus kasih tahu, dia enggak boleh dia sembunyikan. Apa urusanmu? Enggak usah tahu. Enggak boleh, dia harus kasih tahu. Kamu hamil enggak? Dia harus kasih tahu hamil enggak, atau hamil atau enggak, dia harus kasih tahu. Wajib bagi dia untuk memberitahu suaminya. Ya. Kamu haid atau tidak? Kapan haidnya? Terakhirkah haid? Harus kasih tahu. Karena suaminya dituntut untuk menghitung apa? Iddah. Masa iddah. Enggak boleh dia sembunyikan. Ya. Sembunyikan Allah larang, dalam sudah kita bahas. Enggak boleh. Karena kalau suaminya tidak tahu, mau kembali lagi, udah selesai bulan lalu. Enggak bisa. Enggak boleh. Jadi harus kasih tahu. Nah, kalau dia kasih tahu, dia tahu ternyata istrinya lagi haid. Misalnya, berarti biasanya haidnya 7 hari. Ini sudah hari ke-7. Berarti hari apa? Terakhir. Kalau dia enggak kembali, sudah berarti masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, maka dia tidak bisa kembali kepada istrinya kecuali proses ulang, ngelamar dulu, dan istrinya berhak untuk menolak. Tapi kalau masa iddah masih, istrinya nggak boleh nolak, karena itu hak suami untuk kembali. Itu bedanya. Jadi kalau kembali di masa iddah namanya rujuk.
dan istri tidak boleh menolak, tidak perlu persetujuan istri. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, bukan lagi namanya rujuk, namanya ngelamar baru. Terserah wanitanya mau nolak atau terima, terserah dia. Nah di sini fabalaghan ajalahunna, ada yang mengatakan maksudnya ayat ini menjelang masa iddah selesai. Maka jika hari terakhir misalnya atau 2 hari sebelum haidnya selesai, maka segera kau lakukan, kata Allah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, kembali lagi segera rujuk dengan kau jalani kehidupan rumah tangga dengan cara yang baik. Kau lihat sepertinya dia mulai sadar, wanita dicerai mungkin dia introspeksi diri, semoga dia sadar. Kau lihat kayaknya bisa jalani kehidupan rumah tangga lagi dengan dia, maka kembali dengan cara yang baik. Kalau kau lihat dia tidak sadar, ternyata sudah kau cerai, masih WhatsAppan sama cowok-cowok, masih Facebookan sama cowok-cowok, masih ngaco, masih bentak-bentak, masih anak, udah selamat jalan. Ausarrihuhunna bima'ruf, atau cerai dengan cara baik-baik. Tidak usah maki-maki yang kayaknya kita nggak bisa melanjutkan bahtera rumah tangga kita. Bahtera kita sudah kandas. Kemarin saya lihat sudah hancur bahteranya. Selesai. Udah, cara lepas dengan cara baik-baik. Tidak usah dendam, tidak usah ribut, tidak usah, karena kalau sudah dendam-dendaman repot ya. Akan terjerumus dalam maksiat, korban anak-anak. Ya. Jadi terjadi tercerai tapi dalam kondisi dendam. Akhirnya sang wanita berzina dengan banyak laki-laki untuk menunjukkan saya masih laku misalnya. Dia bikin jengkel suaminya. Ada kabar istrimu jalan laki, lebih ganteng daripada kamu. Dia bikin menunjukkan bahwa saya bisa dapat laki-laki lebih tampan daripada kamu. Maksiat. Laki-laki juga begitu, mungkin dia berzina, saya juga bisa dapat cewek lebih cantik daripada kamu, masih lebih muda, masih lebih seger daripada kamu, udah peot ya. Kemudian dia akhirnya maksiat. Kalau sudah jengkel-jengkelan maksiat tersebut, mudarat kedua, anak-anak jadi korban. Anak-anak malu. Orang tanya, ibumu jalan lagi sama siapa tuh? Repot, malu. Ya. Makanya kalau kita tidak cocok, au fariquhunna bima'ruf, au sarrihunna bima'ruf. Tinggalkan dengan cara yang baik. Kalau mau lanjutkan, jalin rumah tangga dengan cara yang baik, dengan sabar, masing-masing tahu kewajibannya. Ini tafsiran pertama, fabalaghna ajalahunna, artinya sang wanita sudah mau habis masa haidnya, maka waspada. Pendapat kedua, fabalaghna ajalahunna, maksudnya haidnya sudah selesai, tetapi dia belum mandi junub, maka selama dia belum mandi junub, masih bisa rujuk, meskipun haidnya sudah selesai. Maka sang wanita kalau haidnya selesai, dia telepon suaminya, Mas, saya sudah selesai haid, saya mandi junub selesai Mas. Tidak bisa kembali lagi, harus bayar lagi, walimah, mahar semua ulangi lagi kalau mau kembali. Kasih tahu suaminya, selama dia belum mandi junub, dia masih boleh kembali tanpa harus akad nikah. Ini pendapat sebagian sahabat, jadi pendapat yang cukup kuat. Allah alam bisawab, selama istrinya belum mandi junub, mandi bersih, maka masih boleh kembali. Terus dia mandi bersih, selesai. Tidak bisa lagi rujuk, harus proses seperti awal pernikahan. Allah berfirman setelah itu untuk menegaskan tadi, fa'amsikuhunna bima'ruf, kalau kau ingin kembali maka jalani pernikahan dengan cara yang baik. Kalau kau tidak ingin kembali, sudah ceraikan dengan cara yang baik-baik, tidak usah dendam-dendaman. Ya. Kata Allah, wala tumsikuhunna diraran, jangan kau kembali lagi kepada mereka, para istri, untuk memberi kemudaratan kepada mereka. Lita'tadu, untuk memberi kemudaratan, berbuat kezaliman kepada istri-istri. Ini beberapa bentuk, seperti misalnya kau kembali kepada istrimu bukan apa-apa, supaya dia tidak bisa nikah. Habis ditalak satu, kembali. Talak lagi, kedua, kembali lagi. Kemudian setelah kembali lagi bukan hidup baik-baik. Istrinya dibiarkan terkatung-katung, tidak, macam-macam lah. Dia pokoknya jengkel sama istrinya. Jadi kembali bukan untuk menjalin rumah tangga dengan baik, tapi untuk menyiksa istrinya. Sehingga istrinya terpaksa harus minta khulu. Ini contohnya. Ditekan, akhirnya dia ingin maharnya kembali. Waktu itu maharnya cukup mahal, 150 juta ya. Maka jadi minta kembali. Nah, ini tidak boleh. Kau sengaja kembali kepada istrimu dalam rangka agar istrimu disuruh bayar mahar kembali, sehingga terjadi khulu. Atau niat yang buruk yang kedua adalah misalnya supaya dia tidak bisa nikah sama kamu. Udah, saya kembali bukan untuk kehidupan rumah tangga, tapi supaya dia nggak bisa nikah sama laki-laki lain. Karena orang nggak bisa ngelamar, gimana? Masih statusnya masih istri. Tapi istri tersebut tidak digauli dengan cara yang baik.
jadikan terkatung-katung. Ya, ini dosa. Atau bukan apa supaya dia tidak kembali dia kembali bukan apa supaya memperpanjang masa iddah, nanti cerai lagi. Jadi dia talak satu nih, sudah 3 bulan mau habis, mau masa haid sudah mau habis, dia kembali bukan untuk rumah tangga, ceraikan lagi, habis kembali ceraikan lagi ke kedua, sehingga wanita ini nunggu lagi, tambah lagi 3 bulan lagi. Ini semua adalah mudarat bagi sang wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, janganlah kau menahan istri-istri kalian kembali dalam rangka untuk beri mudarat kepada mereka. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan ini, Allah Maha tahu niatnya, faqad dzalama nafsa, sungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia benar dia menzalimi wanita tersebut. Tapi pada hakikatnya kezaliman tersebut akan kembali kepada dirinya. Kenapa? Karena dia berdosa. Dan yang kedua, karena dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, benar kalau seorang istri yang tidak menjalankan kewajibannya, dia terancam neraka. Dia tidak taat kepada suaminya, tidak berterima kasih kepada suaminya, lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya, sebab istri masuk neraka. Tapi bisa jadi seorang suami lebih zalim kepada istrinya ketika dia tidak menunaikan hak istrinya. Dia berbuat zalim kepada istrinya karena istri tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi istrinya jauh dari kampung halamannya, bapak ibunya sudah meninggal dunia, jauh dari kakak adiknya, tidak ada walinya di kampung tersebut, dia zalimi seenak dia. Dia mau mengadu kepada siapa, ya. Benar-benar tersiksa. Ini ada wanita seperti yang tersiksa bertahun-tahun dengan suami yang kejam seperti ini. Ini lebih parah, bisa jadi lebih parah daripada istri yang tidak menjalankan kewajibannya. Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Siapa yang melakukan demikian, menahan istrinya bukan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Kata Allah, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Ini bukan istihza bertingkat-tingkat. Istihza mempermainkan ayat-ayat Allah, ada yang sampai pada kekufuran seperti menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat Allah al-kauniyah maupun ayat-ayat Allah asy-syar'iyyah. Ayat Allah syar'iyyah seperti apa hukum ini, diejek ya. Ini enggak boleh, ini kafir orang yang qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un dalam surat Taubah, apakah kalian mengejek Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta alasan, sungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Enggak boleh seorang menghina syariat, mengejek syariat, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengejek syiar-syiar Islam, tidak boleh ya. Ayat ini turun ketika orang-orang munafik mengejek para sahabat Nabi. Mereka bilang, apa itu sahabat-sahabat Muhammad? Banyak makan, takut kalau berjihad, diejek ya. Akhirnya sampai kepada Nabi, maka Allah turunkan ayat tersebut. Siapa yang mengejek syariat Allah? Yang syariat Allah adalah produk Tuhan yang bikin. Apa syariat? Enggak cocok lagi zaman sekarang. Apa syariat kayak gini? Ini kafir. Dia meremehkan syariat yang Tuhan turunkan. Kafir. Ada pun kalau dia bilang, saya belum bisa mengerjakan. Saya belum bisa. Dia bilang, ini syariat enggak pas. Ini enggak pas untuk kita, enggak pas untuk daerah kita, enggak pas untuk kearifan lokal kita misalnya, enggak pas. Kalau kamu orang Islam enggak boleh bilang gitu. Beda kalau bilang saya belum bisa mengerjakan, iman saya masih rendah, kita masih belum bisa ngikutin. Tapi kalau bilang ini syariat enggak pas, ini dia mengejek syariat Allah, tidak boleh. Di antara juga mengejek ayatullah al-kauniyah. Ayatul kauniyah maksudnya kejadian-kejadian alam. Ini enggak boleh juga. Seperti hujan tiba-tiba panas, apa ini? Tuhan ini gimana? Hujan panas lagi, enggak boleh. Yang bikin hujan panas siapa? Allah punya hikmah yang ente tidak tahu sama sekali. Enggak boleh kita bilang begitu. Oh, di sini itu hujan, sini sedikit hujan, dia kayak jangan. Kadang-kadang orang tidak sadar kalau itu protes terhadap apa? Yang menurunkan hujan. Makanya Rasulullah mengatakan, la tasuburrih, jangan kalian mencela angin. Karena angin yang gerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mencela cuaca. Tapi kalau sampai pada seperti mengejek, apa ini? Hujan dikit, panas lagi, hujan, belum ada hujan lagi. Itu seperti ngejek, ini enggak boleh. Tapi yang dimaksud dengan mengejek di sini bukan saya pada derajat kekufuran, ini maksudnya adalah bermaksiat, ya, tidak tunduk kepada aturan Allah,
menceraikan dengan keributan, atau tidak menceraikan tapi dengan membuat kemudaratan kepada istrinya. Kemudian Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Kalau gitu ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kamu dapat nikmat banyak. Bisa punya harta, bisa menikah, bisa berhubungan intim dengan cara yang halal, ya, bisa punya anak, bisa punya rumah, bisa punya pekerjaan, ya. Banyak nikmat yang mau dipikirkan kalau kita mau pikirkan. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah, dan ingat di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kalian adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah wal hikmah. Ya'idzukum bih, Allah ingatkan kalian, Allah nasihati kalian dengan Al-Qur'an. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Subhanallah, Allah ketika menurunkan syariat, Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Inna wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah mengetahui segala apa? Sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Saya renungkan misalnya tubuh kita ya. Tubuh kita ini subhanallah dengan begitu kompleks peralatannya kalau kita melihat di dalam. Dengan saraf mata aja mungkin entah ribuan atau puluhan ribu atau jutaan saraf. Maksudnya manusia ini luar biasa, produk yang luar biasa dengan kompleks barang-barangnya, onderdil-onderdilnya dengan macam-macamnya ya. Baik dari ginjal, kemudian pernafasan, organ pernafasan, organ aliran darah, semua sampai organ reproduksi dan macam-macam ya. Dan menunjukkan luar biasa ya yang menciptakan manusia ini. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Dan tidakkah kalian lihat pada diri kalian, tidak kalian melihat bagaimana keagungan Allah dalam ciptaan kalian tersebut. Ya. Kita belum bicara tentang langit, alam semesta dan macam-macam. Artinya tidak mungkin ada yang bikin kita ini kecuali dia pakar benar. Sehingga ilmu kedokteran kan berkembang baru nanti. Kita kalau bicara dokter aja bicara tentang saraf kita sudah luar biasa. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Kita terpesona luar biasa ya. Ya. Bagaimana tentang organ jantung? Bagaimana? Ya. Luar biasa ya. Artinya yang bikin kita ini Allah Subhanahu Wa Taala atqana kulla syai'. Ya. Sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Inilah ciptaan Allah yang profesional dalam menciptakan segala sesuatu. Kita diciptakan profesional. Maksud saya yang menciptakan ini mengetahui segala sesuatu ya. Sampai kemarin ada kawan yang dia ada benjolan di jarinya, maka kita dengan dokter ortopedi dia mengatakan ini ada kalau tulang ada begini maka dengan otomatis tubuh akan mengeluarkan pelumas. Subhanallah. Nanti kalau sudah selesai gerakannya pelumasnya turun kembali. Ini siapa yang ngatur seperti ini? Subhanallah. Ada begini maka begini, ada begini maka begini. Tubuh luar biasa. Memang ada saatnya akan rusak karena memang Allah tidak menghidupkan kita untuk apa? Kekal. Tetapi ketika kita di masa hidup sekarang seperti ini, bagaimana proses kerja yang aktif dan terkait antara satu organ dengan organ yang lainnya. Dan ini sangat kompleks ya untuk menjadikan manusia. Nah, demikian juga kita bicara tentang manusia. Kita bicara tentang alam semesta. Bagaimana alam yang begitu luas dengan matahari yang di orbitnya, kemudian dengan kualitas panas yang konstan tidak berubah puluhan juta tahun dengan jarak yang tidak berubah ya, dengan terbit dan terbenamnya pada waktunya, tidak pernah telat, tidak pernah berhenti, tidak pernah kecepatan ya, dengan berbagai macam siklus alam semesta dengan subhanallah ya. Saya pikir kemarin ketika bicara tentang mobil dengan pakai baterai ya, saya belum beli cas-casan baterai mobil ya, mobil baterainya juga belum ada ya. Baru mobil kontrol yang ada remote control. Maksud saya, lihat energi dahulu tidak ada, kemudian energi minyak sudah habis, Allah bikin lagi energi apa? Ada energi solar, matahari, ada energi nikel. Ini semua Allah buka ilmunya sedikit demi sedikit. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini bukan kebetulan dengan energi yang Allah sudah siapkan untuk kehidupan manusia. Ini bukan kebetulan, ini perlu kompleks yang luar biasa untuk bagaimana ribuan tahun atau jutaan tahun Allah lebih tahu. Nah, di sini semua kita percaya bahwasanya yang menciptakan ini semua zat yang maha hebat. Yang mengetahui segala kemungkinan sampai hari kiamat, itu tidak? Itu segala. Cuma dia memang ada waktunya harus dihancurkan, ada. Karena kita tidak diciptakan untuk apa? Abadi. Nah, ketika kita sudah percaya bahwasanya Tuhan memberikan kita dengan tubuh kita yang luar biasa kompleksnya, dengan berbagai macam hewan yang masing-masing hewan punya sistem tersendiri yang luar biasa,
hewan laut, hewan darat, hewan udara, macam-macam semua. Subhanallah. Dengan segala hal yang luar biasa, yang tidak ada kesalahan sedikit pun dalam produk-produknya, baik produk di bumi maupun produk di alam semesta, maupun di luar angkasa. Kemudian Allah bikin produk syariat buat kita, kita nggak mau. Ini maksud saya mau sampaikan itu. Ini Tuhan yang membuat ini semua, kemudian dia bikin ini ada syariat buat kamu, biar kamu bahagia. Ini mas-mas, mbak-mbak, ini syariat buat kamu, biar kamu bahagia. Ini suami istri, syariat buat kamu bahagia. Kita nggak mau terima. Kita nggak mau terima. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh. Ini yang bikin bukan sembarangan yang keturun syariat ini, bukan orang bahlul, bukan kumpul-kumpul 1000 orang bikin. Ini zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang kita ini diciptakan oleh dia. Dia yang tahu bagaimana sifat manusia dengan berbagai macam modelnya, bagaimana meramu suatu sistem syariat yang cocok bagi semua manusia, yang bisa menundukkan semua manusia agar bisa bahagia. Manusia model apapun. Karena yang bikin manusia semua siapa? Tuhan. Sangat logis, harusnya kita tunduk. Tuhan yang bikin kita, Tuhan kasih ini. Udah. Makanya kan kalau kita beli barang kan ada aturannya. Ini barang nggak boleh begini, dan beli apa, alat apa aja lah. Ada apa namanya, manualnya ya. Dikasih tahu ini begini, cara penggunaan begini, kalau begini harus berhenti, harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh gini, nggak boleh. Kita percaya, karena yang bikin yang lebih apa? Yang tahu. Beli mobil juga begitu, kan beli mobil listrik kan dikasih tahu, harusnya nggak boleh begini, nggak boleh ngecas sembarangan. Cas baterainya nggak boleh sembarangan, jangan pakai cas HP ya. Ada aturannya, maksudnya kita percaya karena yang bikin ngerti tentang mobil tersebut. Nah sekarang Tuhan turunkan aturan, masalah nikah aturannya begini. Masalah itu, kita nggak mau terima. Kita kumpul bikin hukum sendiri deh. Afa hukmal jahiliyah ya bagun. Apa kalian mencari hukum jahiliyah? Kau tinggalkan hukum Tuhan, kau pakai hukum apa? Jahiliyah. Nggak akan pernah selesai urusan. Bikin lagi aturan, kemudian direvisi, kemudian dijalankan. Yang menjalankan lebih tidak menjalankan. Yang buat aturan yang pertama kali melanggar, aduh kacau. Oleh karenanya, ketika Allah mengatakan, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wa ma anzala alaikum minal kitab. Yang Allah turunkan Alkitab itu nikmat. Al-Quran ini apa? Kitab hidayah, nikmat, aturan sudah jelas, nanti tinggal ikut aja. Disertai dengan hikmah, dengan hadis-hadis yang menjelaskan isi Al-Quran tersebut. Ingin bahagia, ingin tenteram, ingin nyaman, ingin keadilan, ingin keamanan, ingin apa semua, ini ada aturannya. Cuma kita nggak mau, itu aja masalah. Ada itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bikin kalian, yang bikin alam semesta, yang membuat aturan sebab akibat ini yang menurunkan aturan tersebut. Tapi banyak manusia tidak mau menerimanya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui tentang manusia. Allah mengetahui juga apa yang kalian lakukan. Kalau kalian menceraikan, Allah tahu cerai dengan cara bagaimana, maki-maki, ribut-ribut, atau dengan cara yang baik. Kalau kalian menjalin hubungan rumah tangga, Allah juga tahu. Kalian niatnya karena Allah atau ingin memberi mudarat kepada istri atau untuk balas dendam, Allah juga tahu. Semua gerak-gerik kita Allah tahu, semua tidak tanduk kita Allah tahu, dan semuanya akan tercatat. Taib. Ayat terakhir kita lanjutkan, ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayankihna azwajahunna. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, fa balagna ajalahunna, dan sudah mau habis masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian menahan mereka, an yankihna azwajahunna, untuk menikah lagi dengan suaminya. Misalnya gini, maksudnya gini, ada seorang laki, jadi ada seorang misalnya laki datang melamar si B, ngelamar kepada si A, pengen nikahi putrinya si A. Sudah dilamar, akhirnya si A serahkan putrinya dinikahi oleh si B. Tidak lama kemudian, tak berapa bulan dicerai. Setelah dicerai, kemudian sudah habis masa iddahnya, dia kembali lagi. Saya mau nikah lagi sama anakmu. Si A marah, padahal masih saling mencintai. Dulu saya menyesal, kemudian sang wanita juga menyesal, kita ingin perbaiki diri lagi. Kemudian si A marah, enak aja, enggak. Allah larang, jangan begitu. Jangan, biarin aja kalau mau balik lagi.
Fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradhaw bainahum bil ma'ruf. Maka janganlah kalian menahan anak-anak perempuan kalian atau putri-putri kalian atau adik perempuan kalian yang kalian adalah wali mereka. Jangan larang mereka untuk menikah dengan suami-suami mereka yang dulu yang sudah menceraikan mereka. Idza taradhaw bainahum bil ma'ruf, jika mereka saling ridha di antara mereka dengan cara yang baik. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inilah kalian nasihat kepada setiap orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azka lakum wa athhar, ini lebih suci bagi kalian dan lebih bersih bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Sebab nuzul ayat ini sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Hasan Al-Basri dari Maqil bin Yasar, dia berkata, "Zawwajtu ukhtan li min rajulin." Saya menjadi wali bagi adik perempuanku. Saya nikahkan adik perempuanku dengan seorang lelaki. Fatallaqaha. Kemudian dia pun ceraikan adikku tadi. Jengkel lah. Saya sudah muliakan dia, kemudian dia ceraikan adik perempuanku, dan subhanallah betapa pedih seorang kalau misalnya adik perempuannya dicerai atau anak perempuannya dicerai, ya. Apalagi kalau dia merasa tidak salah, pedih. Hatta idzan qadat iddatuha, ketika masa iddah adik perempuanku selesai, sudah selesai. Ja'a yakhtubuha, dia mau ngelamar lagi. Ini sudah selesai masa iddah, paham? Sudah 5 bulan berikutnya datang lagi. Datang lagi melamar lagi. Maka aku pun berkata kepada lelaki ini yang pernah menjadi iparku, aku berkata kepada dia, faqultu lahu zawwajtuka wa farrashtuka wa akramtuka. Saya nikahkan engkau dengan adik perempuanku. Saya siapkan bagi kamu, saya mudahkan bagi kamu, saya muliakan kamu. Fatallaqtaha, kemudian kau ceraikan dia. Summa ji'ta takhtubuha, sekarang kau datang mau lamar lagi. La wallahi, tidak akan bisa. Allah tidak akan. La ta'udu ilaika abadan, adik perempuanku tidak akan kembali lagi pada kamu selama-lamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi, laki ini oke-oke aja, maksudnya bukan orang zalim, enggak. Tapi mungkin ada namanya masalah keluarga. Dia tidak oke-oke aja. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi, tetapi adik perempuanku ingin kembali sama dia. Dia ingin kembali, adik perempuan juga masih cinta. Fa anzalallahu hadzal ayat, maka Allah turun ayat tegur Maqil bin Yasar. Fala ta'dhuluhunna, jangan kau tahan-tahan adik perempuanmu untuk nikah lagi. Fakultu, aku berkata, al-an af'al ya Rasulullah, sekarang aku laksanakan perintah Allah. Fazawwajaha iyyahu, maka Maqil bin Yasar pun menikahkan adik perempuannya lagi kepada lelaki tersebut, ya. Tentu ininya kalau memang laki tersebut masih dianggap baik, ya, dan masih mungkin tadi untuk bisa menjalankan kehidupan rumah tangga. Jangan kita dendam akhirnya kita mengorbankan perasaan adik perempuan kita. Ya, namanya kehidupan rumah tangga mungkin nggak cocok. Ya, ternyata yang sana sudah sadar, sini sudah sadar, ya sudah nikahkan lagi, jangan dilarang-larang. Kasihan adik perempuan kita atau ya. Kata Allah, idza taradau, jika mereka saling ridho, saling suka di antara mereka. Ini dijadikan oleh para ulama, tidak boleh nikah dengan dipaksa. Maksa putri kita nikah sama laki-laki lain. Ada laki-laki kita suka, udah nikah sama, udah putri kita paksa nikah, nggak boleh. Dia harus ridho. Kalau dia nggak ridho, nggak boleh. Sebenarnya juga kita maksa anak laki-laki kita nikah sama perempuan yang dia tidak sukai. Ini sudah nikah saja, ini anaknya orang kaya, udah nikah aja. Saya nggak suka, Bi. Sudah nih, nanti kamu suka, bismillah. Nggak boleh dipaksa. Kalau tidak ridho, nggak boleh. Ya, kebahagiaan bukan masalah harta saja. Benar harta bisa datang, tapi bukan kebahagiaan bukan di harta saja. Benar kecantikan bisa membuat kebahagiaan, tapi kecantikan bukan pada kebahagiaan saja, banyak hal. Ya. Nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa maka tidak sah. Sama seperti jual beli, terpaksa nggak boleh. Paksa, beli paksa, nggak enak, nggak boleh. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan menerima hadiah pun kalau nggak enak nggak boleh. Nggak boleh. Misalnya saya bawa misalnya buku, terus saya bawa 2, saya kasih. Terus ada satu lagi minta, saya nggak enak. Aduh, yaudahlah, daripada masa dia nggak dikasih, saya nggak enak ngasihnya. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang kasih kita sesuatu, kita merasa dia terpaksa, jangan kita terima. Jangan kita apa? Terima. Misalnya gimana? Kita lewat depan rumah tetangga lagi makan durian. Terus dia bilang, ayo, fadol, silakan lu makan durian. Kita tahu dia terpaksa karena nggak enak kan? Jangan kita bilang, oh alhamdulillah, sebentar saya panggil anak-anak dulu.
ada syubhat seakan-akan dia terpaksa. Nah, bagaimana caranya? Oh, makasih Bu, silakan, makasih banyak. Kita jalan aja. Kalau dia keluar tarik tangan kita, berarti dia serius. Kalau dia bilang alhamdulillah udah lewat ya. Jadi nggak boleh kita terima hadiah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak boleh memberi hadiah, tidak boleh terpaksa, jual beli tidak boleh terpaksa, apalagi nikah tidak boleh apa? Terpaksa. Harus semua karena ridho. Ini tukar menukar, tidak boleh. Tidak boleh. Jangan terpaksa ya. Kemudian inilah nasihat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ingat akan Allah itu ada, Tuhan itu ada, hari pembalasan itu ada, maka mudah bagi dia untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum azka lakum, lebih suci bagi kalian, wa tahar. Siapa yang menjalankan perintah Allah, tunduk kepada syariat Allah, hatinya lebih suci, dia lebih bahagia. Makanya lihat orang-orang menjalankan syariat Allah, dia lebih bahagia. Kondisi ekonominya bagaimanapun, mereka lebih apa? Bahagia. Tapi yang tidak menjalankan syariat Allah, tahu perintah Allah, perintah Rasulullah, dia langgar, hatinya berkering. Meskipun kelihatannya dia hidup dengan mewah, semua orang rindu pingin hidup seperti dia, dia sendiri sengsara. Dia sendiri apa? Sengsara. Tapi orang yang menjalankan perintah Allah, dia pasti bahagia. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tutup dengan firman-Nya, Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Benar, Allah yang tahu tentang alam semesta, tentang masa depan kita, tentang sifat laki-laki, sifat wanita, tentang bagi semuanya yang tahu secara detail. Allah dia yang menciptakan alam semesta dengan detail, dia menciptakan manusia dengan detail, dia menciptakan berbagai model manusia dengan detail, dia menciptakan berbagai model alam semesta, berbagai macam model lingkungan dengan detail, dengan saljunya, dengan musim panasnya, dengan musim dinginnya, dengan derajat yang berbeda, dengan berbagai macam hewan, dengan berbagai macam hewan air, hewan darat, semuanya dia yang lebih tahu daripada kita, maka tinggal terima saja. Demikian, wabillahi taufik. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.